Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebenarnya di kehidupan sehari-hari seringkali kita dengar kata diplomasi. Tapi esensi dari diplomasi dan bedanya dengan kegiatan-kegiatan yang lain itu seperti apa, serta kali ini kita mau bahas peran dan fungsi dari diplomasi itu sendiri. Nah, em, mungkin kita sebenarnya udah punya bayangan ya. Sebenarnya diplomasi itu adalah kegiatan yang seperti apa. Seringkali kita bilang bahwa seseorang itu bersifat diplomatik atau bicara secara diplomatik. Nah, kadang-kadang kita sendiri bingung bicara secara diplomatik atau itu hanya diplomasi aja. Itu tuh maksudnya kayak gimana? Nah, di sini kita mau lihat lebih dalam pemahaman diplomasi berdasarkan dari studi hubungan internasional itu sendiri seperti itu. Ini akan menjadi modal karena kita akan coba lihat bagaimana sih eh, diplomasi itu berjalan dan prakteknya nanti akan seperti apa dan alat apa saja yang kita bisa gunakan ketika melakukan diplomasi. Oke, gagasan yang pertama adalah tentang makna diplomasi. Ini adalah referensi dari Hadley Poole. Beliau adalah pakar dari hubungan internasional yang pernah menulis satu buku yang namanya Anarchical Society. Di dalam bukunya, dia menjelaskan bahwa diplomasi itu pada dasarnya adalah bagaimana hubungan antara satu negara dengan negara lain itu dilaksanakan. Ini bukan hanya negara saja, tapi juga entitas politik gitu. Artinya, siapapun yang melakukan tindakan-tindakan berpolitik dalam hal mengatur kekuasaan, mengambil kekuasaan, maka mereka bisa dikatakan melakukan diplomasi. Ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang ini bisa mencakup sesuatu yang sempit dalam artian diplomasi antar negara, tapi karena kita sekarang sadar bahwa ada aktor di luar negara, yaitu adalah organisasi internasional, perusahaan multinasional, kemudian ada bahkan lembaga-lembaga perwakilan negara yang bukan adalah kedutaan, misalnya seperti Korean Cultural Center, yang sekarang juga punya kayak misalnya SM Town di Indonesia, itu juga adalah menjadi bagian dari diplomasi. Kenapa? Karena ini adalah cara satu negara berhubungan dengan negara lain, cara politik, cara sesuatu entitas politik. Siapapun yang berpolitik juga bisa melakukan itu. Contohnya adalah misalnya Apple, mereka punya bukan hanya cabang tapi perwakilan yang berhubungan dengan Indonesia. UNESCO, UNHCR, UNDP juga punya perwakilan di Indonesia. Bukan hanya dengan tujuan untuk bekerja, tapi juga sebagai perwakilan yang berusaha untuk berhubungan dengan berbagai macam aktor di dalam negara tersebut. Jadi ini beda. Kenapa kita bisa membedakan antara sebuah perusahaan yang bekerja di satu tempat, tetapi juga di dalamnya ternyata dia melakukan diplomasi. Diplomasi itu berarti mereka sedang membawa kepentingan politik. Makanya pelaksanaan hubungan tersebut dilakukan oleh diplomat. Artinya apa? Artinya mereka adalah seorang perwakilan resmi yang mendapatkan hak untuk kata-katanya diterima sebagai kata-kata yang merupakan sikap dari sebuah negara atau aktor politik tertentu gitu. Sehingga misalnya dia ngomong sesuatu itu dianggap bahwa ini adalah perwakilan dari apa yang dimaksud oleh si orang, si negara asalnya atau si perusahaan tersebut. Itulah kenapa diplomat wajib menata diri sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi seorang diplomat. Nanti kita akan bicara tentang etiket dan etika, bagaimana tata pakaian kita, bagaimana kita menghormati diplomat. Nah, kemudian dari sudut pandang yang lain, eh, makna diplomasi itu sendiri juga berarti bahwa pelaksanaan ini dilakukan dengan penuh taktik yang sangat cermat. Jangan lupa bahwa diplomasi itu adalah perwakilan negara. Maka maka bagaimana dia bersikap, termasuk cara dia memperhatikan segala sesuatu dan bagaimana ini dianggap sebagai sebuah informasi untuk nanti dibawa pulang sebagai bagian dari cara menentukan kebijakan di negaranya sendiri merupakan satu hal esensial yang perlu dibawa, yang itu adalah tugas utamanya, gitu. Makanya di sini ada dua quote yang saya ambil, yaitu dari Sir Harold Nicolson
Diplomasi adalah pengelolaan internasional dengan cara negosiasi antara satu negara dengan negara lain, sehingga dua negara tersebut diwakili oleh duta besar eh, maupun utusan yang juga di situ bukan hanya utusan negara, tapi juga utusan bisnis gitu. Artinya apa teman-teman? Ketika sesuatu atau ketika seseorang atau satu tindakan itu dianggap sebagai diplomasi, maka harus secara resmi negara itu memastikan bahwa orang tersebut atau tindakan tersebut adalah mengatasnamakan negara. Kalau tidak, maka bukan diplomasi. Gitu. Itu yang membedakan diplomasi dengan kegiatan-kegiatan lain yang tidak mengatasnamakan negara. Itu perlu dibedakan. Kemudian, teman-teman, eh, quote yang kedua adalah Sir Ernest Satow yang bilang penerapan intelijen dan taktik untuk melakukan hubungan antar pemerintah negara merdeka, terkadang juga dengan tidak merdeka, pelaksanaan urusan antar negara dengan cara damai. Di sini dia fokus ke negara. Tapi saya bisa bilang bahwa tidak hanya selalu negara, makanya dia bilang dengan yang tidak merdeka. Misalnya adalah ULWMP atau United Liberation Movement of West Papua. Mereka punya perwakilan, mereka melakukan diplomasi. Apakah itu adalah bentuk diplomasi? Ya, tentu saja. Itu adalah perwakilan resmi dari satu entitas politik. Balik lagi ke entitas politik gitu. Bahwa mereka mewakili satu suara yang tujuannya ini adalah tujuan politik gitu. Oke, kalau bisnis misalnya Apple, Facebook, Meta dan kawan-kawan punya kepentingan politik, misalnya dia mau mengatur Indonesia gitu misalnya. Maka dia juga misalnya bisa dikatakan perlu perwakilan di Indonesia. Facebook bekerja di Indonesia, dia punya perwakilan di Indonesia. Bukan hanya untuk mengatur aktivitas netizen Facebook di Indonesia, tapi juga dengan berhubungan dengan pemerintah Indonesia yang bisa dikatakan salah satu netizen terbesar di dunia gitu untuk Facebook itu sendiri. Misalnya seperti itu. Itu bisa dikatakan diplomasi. Ya, ketika Facebook bertemu dengan pemerintah Indonesia, maka mereka mengirim perwakilan, itulah diplomat dari Facebook. Itu. Mereka adalah perwakilan resmi, balik lagi. Jadi teman-teman nanti besok bisa membayangkan di luar sana, kalau kita ngomong berdasarkan di belakang kita ada sesuatu yang kita wakilkan. Saya bicara atas nama, maka itu adalah diplomat gitu. Tapi diplomat yang resmi itu adalah dia langsung diberikan mandat untuk menjadi perwakilan dari apapun yang dia wakili gitu. Itu diplomat. Makanya di sini ada syaratnya. Satu, syaratnya adalah secara resmi memiliki wewenang. Kenapa? Karena kalau tidak secara resmi memiliki wewenang, maka dia tidak bisa dianggap sebagai diplomat. Ada diplomat yang ditarik kan haknya. Nanti kita akan bicara tentang persona non grata. Dah, oleh karena itulah orang-orang yang berdiplomasi itu butuh yang namanya apa? Bukti bahwa mereka adalah perwakilan diplomatik gitu. Contohnya dalam kasus yang dulu adalah ada tablet Amarna. Itu adalah surat tertentu dari pejabat pemerintahan yang dulu kan diplomat itu utusan ya. Mereka misalnya adalah utusan dari Kubilai Khan yang kemudian datang ke Singasari. Dulu mereka juga membawa gitu bukti-bukti bahwa kami adalah perwakilan dari kerajaan ini, gitu misalnya. Kemudian eh, oleh karena itu, ketika mereka datang, mereka membawa kepentingan negara tersebut, bukan membawa kepentingan pribadi. Jadi dipastikan dibedakan bahwa meskipun mereka melakukan sesuatu, yang sedang mereka lakukan itu adalah dan ini juga yang harus diingat oleh seorang diplomat kalau ketika kita jadi seorang diplomat. Nah, bahwa ketika kita melakukan sesuatu, kepentingan yang dibawa adalah kepentingan negara. Nama kita adalah nama negara, siulan kita adalah siulan negara, kedipan kita adalah kedipan negara, gerak tangan kita adalah adalah gerakan yang mewakili negara. Maka tindakan apapun yang dilakukan oleh seorang diplomat dianggap sebagai tindakan resmi sebuah negara. Makanya inilah berbahayanya dan pentingnya menata diri sebagai seorang diplomat. Poin yang kedua, syarat penyebutan diplomat itu adalah bahwa diplomasi tidak dilakukan dengan cara gontok-gontokan. Gitu. Diplomasi dilakukan dengan cara damai, dengan cara duduk bersama untuk berbicara. Makanya perang bukan merupakan bagian dari diplomasi. Tapi perang itu sendiri membutuhkan diplomasi untuk menghasilkan
untuk membuahkan hasil bahwa perang itu menang atau kalah ditentukan dengan diplomasi. Gitu. Deal hasil akhirnya adalah diplomasi. Misalnya adalah perjanjian damai yang mempertemukan banyak aktor yang berperang gitu. Dan yang ketiga bahwa aktornya sekali lagi adalah entitas politik. Mau itu negara, NGO, NGO, organisasi internasional, bahkan pemerintah kota, bahkan misalnya sebuah Universitas Wahid Hasyim, kalau kita punya kepentingan politik, misalnya kita berusaha untuk melebarkan sayap sehingga kita bisa menguasai uh, bisnis universitas di seluruh dunia gitu misalnya, maka kita akan menjadi aktor politik gitu. Kelompok teroris juga masuk di situ, perusahaan juga masuk di situ gitu. Itu tiga syarat penyebutan berdasarkan pada pendapat Hadley Bull tahun 1977. Dari sini kita bisa membedakan mana yang aktivitas diplomasi dan mana yang bukan. Kalau misalnya katakanlah sekarang eh, Bu Agustina sebagai wali kota Semarang datang ke luar negeri, eh, beliau apakah bisa dianggap sebagai diplomat? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung. Ketika dia datang ke luar negeri dengan tujuan untuk jalan-jalan, ya bisa jadi dia bukan diplomat. Tapi kemudian ketika dia datang ke luar negeri, bertemu dengan misalnya contohnya adalah wali kota Shanghai gitu, dengan tujuan untuk jalan-jalan, ya itu bukan diplomasi. Tapi kalau kemudian tujuannya adalah untuk, oh oke, di kota kami membutuhkan pengembangan yang lebih baik dalam hal, misalnya contohnya penataan Trans Semarangnya, kami butuh BRT yang lebih berkualitas daripada cumi darat terus-menerus misalnya. Maka kemudian itu adalah satu tindakan politik. Yes, itu dianggap sebagai para diplomasi. Kita akan bicara tentang para diplomasi lebih lanjut. Oke, Eh, terus, kalau kita sudah melakukan diplomasi, lalu peran fungsi untungnya apa? Buat apa sih sebenarnya? Tapi sebelum saya lanjut ke sini, teman-teman bisa menganalogikan ya sebenarnya. Kita sebagai manusia, kita sebagai orang-orang yang bekerja di kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita juga melihat bahwa di tempat kita bekerja atau di tempat kehidupan sehari-hari kita bisa melihat sesuatu yang mirip dengan diplomasi. Contohnya adalah kalau kita di pemerintah kota misalnya, kita punya apa namanya humas atau hubungan masyarakat. Mereka adalah bagian dari diplomasi bisa jadi, tapi levelnya apakah nasional atau internasional itu tergantung dari kita. Polanya sebenarnya public relations dan diplomasi itu sangat mirip. Pertanyaannya adalah apakah public relations itu memberikan hak kepada seseorang untuk bicara atas nama entitas politik yang mereka wakili gitu. Misalnya ada humas yang berangkat ke suatu tempat, mereka mewakili pemerintah kota tersebut, maka itu dianggap sebagai diplomatnya. Kalau teman-teman diminta oleh seseorang untuk mewakili suaranya dia di suatu tempat tertentu, maka teman-teman adalah diplomat bagi orang itu sendiri. Gitu sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah itu kepentingan politik atau tidak, misalnya, maka itu yang akan membedakan. Gitu. Nah, makanya nanti arah tugas teman-teman adalah mengeksplorasi bagaimana siapa dan di lingkungan saya, siapa yang saya bisa identifikasi sebagai seseorang yang melakukan tindakan diplomasi. Gitu, bahkan di lingkup kecil sekali. Oke, kita next. Nah, diplomasi itu penting terutama dalam kebijakan luar negeri suatu negara karena pertama, ketika kita mau membuat satu keputusan, kita perlu informasi. Nah, informasi itu kita bisa dapatkan dengan ketemu orang itu. Teman-teman mau menyelesaikan masalah dengan tetangga yang belum bayar utang misalnya. Kalau kita nggak ketemu orang itu, kita nggak tahu informasi bagaimana apa yang kita mau lakukan dengan dia, apakah dia mau bayar atau enggak misalnya, apakah dia mau menyelesaikan atau enggak. Nah, itu adalah modal kita mau gimana bertindak seperti apa, informasi kita bisa dapatkan dengan diplomasi itu sendiri. Maka di level negara hal itu juga sama. Ketika kita misalnya Seskap Teddy bertemu dengan siapa gitu, Menteri Melu Sugiono, Pak Prabowo ketemu dengan siapa, maka tujuan salah satunya adalah mencari informasi. Baik itu informasi resmi maupun enggak. Nanti tentang kerahasiaan kita akan eksplorasi juga. Nah, informasi itu akan digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Makanya fungsi yang kedua yaitu diplomasi eh,
nanti akan juga melakukan tindakan sesuatu, tapi informasi yang digunakan, yang didapatkan dari pertemuan tadi akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan perlu dasar. Nah, arahnya itu dibuat berdasar informasi tertentu. Nah, yang kedua adalah sikap yang kita buat. Ketika satu negara, misalnya Pak Prabowo telepon Xi Jinping, sorry, berkunjung dengan Xi Jinping, kemudian dia telepon Donald Trump memberikan selamat, maka dia melakukan dua tindakan eksekusi yang menunjukkan modal pembuatan kebijakan luar negeri kita sudah punya informasi, gitu. Eh, yang ini berarti kita menunjukkan sikap sebagaimana contoh teman-teman ketika ada seseorang yang nggak kita suka terus kemudian kita melengos. Itu adalah satu cara gitu. Dalam diplomasi, komunikasi itu merupakan bentuk dari kebijakan terhadap negara lain yang dia ingin menunjukkan sikapnya seperti apa. Misalnya contohnya adalah kemarin ketika Zelensky, perdana menteri, sorry, presiden dari Ukraina diusir oleh Donald Trump dari White House pada waktu mereka sedang negosiasi. Kemudian contohnya sederhana adalah ketika Pak Prabowo foto bareng sama Vladimir Putin, sama Xi Jinping dan sama siapa namanya Kim Jong Un. Itu jadi wujud bahwa kita sedang melakukan eksekusi. Itu menjadi satu penanda. Maka inilah yang sedang ini mengandung pesan yang berusaha untuk menyebarkan kepada banyak pihak bahwa oh kami koar-koar bahwa kami seperti ini gitu. Jadi diplomasi di satu sisi adalah cara untuk mendapatkan informasi sebagai dasar untuk membuat kebijakan. Di sisi lain diplomasi juga adalah cara kita untuk menunjukkan sikap kita seperti apa gitu. Nah, terus fungsinya apa? Ini berdasarkan Morgenthau. Sorry. Ini berdasarkan Morgenthau. Morgenthau bilang bahwa diplomasi harus menentukan tujuannya berdasarkan kekuatan yang dimiliki yang tersedia untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi diplomasi kita harus tahu, kita harus menentukan tujuan dulu. Tujuan dari diplomasi itu apa berdasarkan pada kekuatan kita. Maka untuk dasar diplomasi, nanti kita akan bahas di pertemuan tentang negosiasi, kita perlu paham kekuatan kita apa. Yang kedua, negara diplomasi harus memperkirakan tujuan negara lain dan kekuatan negara lain serta potensi tercapainya tujuan tersebut bagi mereka. Selain kita perlu menentukan kita perlu tahu tujuan kita dan kekuatan kita, maka kita menentukan bagaimana negara-negara lain itu posisinya seperti apa. Kita kan kalau tadi ya yang pertama kita perlu tahu diri kita sendiri. Yang kedua, kita perlu tahu negara lain posisinya seperti apa. Gitu, tujuan mereka dan kekuatan mereka. Kita pengen sesuatu, kita membutuhkan sesuatu sebagai sebuah negara. Nah, dengan begitu, eh, kita tahu kita punya kelebihan atau kekurangan dalam mencapai tujuan itu. Negara lain juga punya kekuatan maupun kekurangan dalam mencapai tujuan itu. Maka nanti diplomasi itu akan menentukan sejauh mana kita saling sesuai atau tidak sesuai dengan negara-negara yang ada di situ, sehingga apakah mereka menjadi penghalang ataukah mereka akan membantu kita dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Gitu. Maka setelah itu, diplomasi itu berarti kita perlu menentukan cara yang tepat berdasarkan pada pertimbangan tadi untuk mencapai tujuan. Sehingga dengan konstelasi yang sedemikian rupa, kita perlu strategi yang seperti apa. Itu fungsi diplomasi. Gitu. Jadi pertama kita datang untuk melihat diri kita sendiri seperti apa, dibandingkan posisi relatif negara-negara lain. Kemudian kita juga melihat peta kecocokan atau enggak cocokan antara satu dengan yang lain. Kemudian kita berusaha untuk mencari cara. Gitu. Nah sekarang teman-teman, eh, teman-teman ada di dalam satu situasi sosial tertentu yang saya nggak tahu mungkin eh, apa namanya. Mungkin di kampung, mungkin di tempat kerja gitu. Masing-masing dari kita punya kepentingan-kepentingan yang kita bawa. Di tempat kerja kita perlu bekerja dengan baik, nyaman kerja, atau kita ingin dapat duit yang lebih banyak, misalnya, itu adalah tujuan-tujuan yang berbeda.
Nah, di sini ada orang-orang yang juga mungkin punya kepentingan-kepentingan yang sama atau berbeda. Ada yang ingin di kampung misalnya, ada yang ingin tidur nyenyak, ada yang pengen bangun sampai malam dan dangdutan gitu. Itu yang ada di dalam sekitar kita. Masing-masing kita punya tujuan. Tapi yang kedua, ada struktur sosial yang perlu kita perhatikan. Satu, saya lebih kaya misalnya. Contohnya. Tapi yang ini dia enggak gitu. Sementara saya dalam kasus misalnya orang-orang di sini eh, mereka pengen nongkrong bareng misalnya gitu. Sementara apakah saya juga ingin nongkrong bareng atau enggak? Apakah yang saya inginkan di dalam lingkungan itu tuh cocok dan cocok dengan orang-orang di tempat saya atau tidak? Dan kemudian apakah orang-orang ini punya kemampuan untuk memaksa saya atau saya yang punya kemampuan untuk memaksa mereka untuk mencapai tujuan kami masing-masing? Mana yang akan lebih kuat? Gitu. Basically that's diplomacy menurut Morgenthau. Tapi ingat bahwa ini adalah kerangka realisme ya. Morgenthau itu realisme. Jadi fungsi diplomasi menurut Morgenthau adalah untuk melaksanakan kebijakan luar negeri secara simbolis, legal, dan politis. Dalam artian aku punya kepentingan apa, aku pengen mencapai tujuan itu. Kalau kita bisa mencapai tujuan itu bareng mungkin, tapi yang penting bagaimana aku bisa mencapai tujuan. That's fungsi diplomasi menurut Morgenthau. Beda lagi dengan Hadley Bull yang dia akan mendefinisikan ada 5 fungsi diplomasi yang berbeda, yang nanti bahkan akan diturunkan menjadi sesuatu yang berbeda. Nanti kita akan lanjut ke sini. Eh, Fungsi diplomasi yang pertama adalah komunikasi, baik itu mencari informasi maupun menyampaikan komunikasi kita. Tadi sudah kita bahas, gitu. Dalam kasus ini sudah ditata oleh Vienna Convention on Diplomatic Relations. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain, gitu. Jadi kalau tidak ada diplomasi, kita nggak tahu politik internasional itu kok dalam keadaan yang seperti apa, gitu. Kemudian yang kedua, dan ini penting dalam dasar membuat kebijakan, diplomasi itu adalah fungsi intelijen. Fungsi intelijen itu berarti kadang-kadang ada kerahasiaan dalam diplomasi itu sendiri, gitu. Nah, makanya hmm, kita bisa menggali informasi dari bagaimana eh, kita melihat dinamika antar negara yang kadang-kadang kita bisa lihat dari gesture mereka, yang kita bisa lihat dari kebiasaan mereka, kita bisa dengar dari informasi dari negara lain. Misalnya, itu adalah bagian dari fungsi intelijen karena sumber-sumber informasi ini akan menjadi dasar dari informasi kita untuk dasar buat kita untuk membuat keputusan. Contoh yang sederhana adalah ada enigma atau teka-teki yang dibuat Jerman berdasarkan oleh dengan menggunakan kode Morse antar kapalnya sehingga ketika mereka berkomunikasi tidak bisa diterjemahkan atau tidak bisa ditebak oleh negara-negara lain yang juga menerima Morse tersebut karena mereka punya kode sendiri. Tapi kemudian ketika enigma tersebut dipecahkan oleh Alan Turing dengan alatnya yang nantinya akan menjadi komputer, maka informasi tersebut bisa menjadi sangat terbuka untuk Inggris sehingga dia bisa mengalahkan eh, Jerman. Ini adalah salah satu fungsi dari diplomasi itu sendiri, di mana orang-orang yang datang ke sana itu berusaha untuk mencari informasi. Jadi diplomat kedutaan besar itu juga mencari informasi, teman-teman. Makanya mereka datang ke tempat-tempat seperti kantor IOM, kantor pemerintah kota atau ke satu perusahaan tertentu gitu. Mereka akan berusaha untuk mencari informasi yang tepat sehingga negaranya bisa membuat keputusan. Contohnya adalah Indonesia ketika ada TPPO di sana di Kamboja, tim apa eh, tindak pidana perdagangan orang TPPO ya. Maka kita perlu mencari tahu sebenarnya siapa yang melakukan TPPO. Maka kita akan mengontak pihak-pihak yang ada di Kamboja. Siapa? Kepolisian misalnya. Tapi kalau kepolisian nggak cukup, ya kita akan berusaha untuk mencari informasi sendiri. Siapa sebenarnya orang-orang yang terlibat? Apakah ada kartel atau mafia-mafia yang terlibat di situ? Diplomasi juga perlu bersikap seperti itu, teman-teman. Ada atase khusus untuk membahas tentang intelijensi itu sendiri. Gitu. Nah, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah negosiasi. Kita tadi sudah lihat,
ada tawar-menawar gitu. Eh, ini adalah ketika dua negara atau lebih mereka bertemu dan mereka punya kepentingan masing-masing untuk mempertahankan atau mencapai tujuannya sehingga mereka perlu tawar-menawar. Oke, contohnya adalah antara Indonesia dengan mungkin Amerika Serikat ya. Kita bisa lihat sekarang bagaimana Indonesia membuka kawasan pertahanan, kawasan udara Indonesia ya. Langit Indonesia sekarang terbuka untuk pesawat-pesawat Amerika Serikat gitu. Itu adalah negosiasi kita biar Amerika Serikat mau menurunkan dalam tanda kutip tarif dagang yang diberlakukan untuk produk-produk Indonesia yang mau masuk ke Amerika Serikat gitu. Tujuannya salah satunya itu. Beliau masuk ke dalam Board of Peace itu adalah salah satu tujuannya adalah juga saling tawar-menawar. Jadi aku sudah melakukan kayak gini gitu. Tawar-menawar tentang tarif itu juga adalah wujud dari negosiasi yang dilakukan gitu. Kemudian fungsi simbolis. Ini berarti tanda bahwa sebuah negara itu hubungannya baik-baik saja dengan satu sama lain gitu. Kalau dicabut berarti ada eskalasi gitu. Kalau misalnya levelnya lebih rendah, maka kita juga menganggap negara ini tidak terlalu penting gitu. Itu juga tanda. Misalnya adalah Indonesia tidak punya perwakilan di Nepal. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa oh cukup kombinasi aja Bhutan, Nepal sama Bangladesh itu jadi satu di Bangladesh aja misalnya. Contohnya seperti itu. Maka kita menganggap Bangladesh cenderung lebih penting daripada Bhutan maupun Nepal. Karena kita melihat hubungan yang lebih intens misalnya. Sehingga perlu ada perwakilan di sana. Contohnya begitu. Yang terakhir menurut Bull adalah meminimasi gesekan atau pemeliharaan hubungan. Hubungan antara dua pihak itu perlu misalnya dibeliin kado pas lagi ulang tahun gitu misalnya. Dan iya teman-teman ketika ada acara-acara nasional, maka duta besar itu akan diundang di acara-acara karena kita sedang menghormati mereka, para wakil negara sahabat, para diplomat negara sahabat yang kita anggap gitu ibaratnya kalau kita lagi jalan di suatu tempat, kemudian kita ada, oh ada tetangga kenal Bu, monggo lewat gitu, gitu kira-kira gitu. Di sisi lain kalau misalnya kita diem aja, orang tetangga akan nganggap kok nggak ini ya. Apalagi kalau misalnya diplomatnya tidak diundang di acara resmi negara, maka dia akan merasa bahwa oh aku nggak dianggap lagi, apa gimana ini gitu misalnya. Jadi itu tadi minimasi gesekan dan pemeliharaan hubungan juga. Itu fungsi diplomasi menurut Hadley Bull. Di versi yang lain, menurut Biola dan Kornpops, beberapa mirip, misalnya adalah negosiasi, tapi di sini dia menekankan bahwa diplomat memiliki otonomi dan cakupan yang dia perlu kuasai, yang dia bisa perlu kuasai. Misalnya diplomat di PBB, dia akan bicara tentang apa urusan dengan Papua misalnya, kalau kita lagi disentil tentang itu maka dia akan punya cakupan itu saja. Tapi dia punya kebebasan karena dia sudah dianggap sebagai perwakilan dari negara. Gitu. Nah, teman-teman, ini juga didasarkan pada persepsi dan emosi. Ini adalah wujud dari kalau sudah belajar tentang liberalisme, tentang prisoner's dilemma, bagaimana kita bisa menafsirkan persepsi dan emosi lawan. Kita berpersepsi tentang emosi lawan, dia sedang melakukan dan memikirkan apa, maka itulah yang kemudian menjadikan kita mampu untuk menafsirkan sehingga nanti sikap kita akan seperti apa. Tapi kalau kita salah menafsirkan, maka kita juga akan salah dalam bertindak gitu. Itu dalam hal negosiasi ya, teman-teman ya. Kemudian dalam hal messaging, ini sama dengan faktor komunikasi itu tadi. Kita ada komunikasi dua arah, kemudian eh, ada komunikasi yang berbagai macam, ada manuvernya gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah bahwa ini satu bentuk mediasi. Ada dua diplomat yang kadang-kadang eh, hubungannya tidak baik, maka kemudian ada pihak ketiga, gitu. Nah, pihak ketiga ini, teman-teman, mereka adalah penengah.
bagi eh, pihak lain, seperti dalam kasus antara Thailand dan Patani, maka akan ada Malaysia yang menjadi penengah. Contoh antara Amerika Serikat dengan mana Korea Utara, maka ada Singapura yang pada waktu itu menjadi penengah gitu. Itu beberapa contoh antara Kamboja dengan Thailand, ada Indonesia yang pernah menjadi penengah. Itu juga salah satu fungsi diplomasi. Oke, kemudian eh, pembicaraan itu merupakan salah satu eh, aktivitas yang paling utama yang melibatkan lima dimensi. Hmm, ini ini adalah eh, beberapa praktek nyata dalam diplomatik yang kita bisa gunakan, teman-teman. Nah, yang pertama chip talk. Jangan pikir bahwa bahasa basi itu nggak penting. Bahasa basi itu ternyata sangat penting. Kenapa? Karena itu membangun hubungan, gitu. Salah satu yang hmm, bisa dibilang cukup lihai dalam eh, apa? Dalam eh, pertemuan informal itu adalah Pak Ali Alatas. Pak Ali Alatas itu adalah salah satu perwakilan Indonesia yang ketika di PBB dia akan sering ngobrol dengan satpam. Dia akan sering ngobrol dengan waitress di kantin. Tujuannya adalah ketika mereka ngobrol, dia akan merokok bersama. Tujuannya adalah membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarnya. Surprisingly, itu akan memberikan kesan bahwa dia adalah seorang yang humble. Sehingga para diplomat akan dengan mudah approach ke dia, gitu, karena merasa bahwa dia adalah orang yang humble. Berbeda dengan orang yang cenderung misalnya tidak banyak berinteraksi dengan misalnya dia akan cenderung diam, tidak banyak bersosialisasi, maka akan sulit buatnya untuk berinteraksi dengan para diplomat lainnya. Gitu. Satu itu. Kedua adalah kekuatan retorikal, kekuatan retoris. Dia ini berarti adalah bagaimana seorang diplomat ketika dia membawakan pidatonya, dia bisa menggunakan wacana-wacana yang lebih cocok untuk apa yang sedang dia sampaikan. Misalnya kita sedang bicara tentang babi gitu. Babi itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif atau negatif, tergantung pada sudut pandangnya. Bahkan sebagai Muslim pun kita juga akan bisa melihat hal itu gitu. Misalnya babi dipandang sebagai sebuah makanan dan sebagai dalam konteks Muslim, maka dia akan terlihat negatif. Tapi kemudian bagaimana retoris, bagaimana diplomat itu punya kemampuan untuk membawa retorika tentang babi menjadi sesuatu yang positif, itu adalah ketika misalnya babinya menjadi piglet. Piglet itu di film ini The Pooh ya, misalnya. Itu menjadi sesuatu yang lucu gitu. Nah, kemampuan dia untuk membawa sesuatu secara retoris itu akan mengcounter stigma sehingga dia bisa melegitimasi gitu aktor-aktor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah advokasi. Kita masing-masing dari negara itu punya advokasi yang ingin dibawa ke seluruh dunia. Salah satu masing-masing punya gitu. Misalnya Kanada punya keinginan jadi negara yang uh, mempromosikan human security atau keamanan manusia. Indonesia mau jadi mempromosikan apa? Aku nggak ngerti. Mungkin Bhinneka Tunggal Ika di seluruh dunia ya misalnya. Maka uh, kita akan berusaha untuk bicara di forum-forum yang sesuai dengan topik-topik tersebut. Gitu. Itu adalah advokasi. Kita sedang berusaha untuk mengenalkan diri dengan narasi seperti apa. Itu berkaitan dengan citra kita juga. Kemudian yang keempat adalah polilog, yaitu adalah ketika ketika diplomasi itu dilakukan secara bersama-sama dengan banyak negara. Misalnya adalah APEC ketika ada Rusia, Kanada, Jepang, Amerika Serikat, Indonesia, Brunei, dan kawan-kawan.
Itu adalah dialog bersama-sama untuk membahas tentang satu topik tertentu. Kemudian yang eh, terakhir adalah dialog atau antara dua pihak. Ini adalah hubungan bilateral. Begitu. Itu eh, adalah beberapa hal yang berkaitan dengan sebenarnya fungsi dan peran dan esensi diplomasi itu seperti apa sebagai dasar untuk masuk ke prakteknya sebenarnya nantinya akan seperti apa. That is all for now tentang peran dan fungsi diplomasi. Nanti kita akan bahas topik selanjutnya di next video. Thank you. Assalamualaikum.